kabarnya nih? Kalita senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun tidak di sekolah minggu. Kalita bisa menyapa adik-adik di rumah masing-masing bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik-adik semuanya. Ya, adik-adik apa kabarnya hari ini? Kalita berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat bersama dengan mama dan papa serta keluarga yang lainnya. Ya, adik-adik sudah siap untuk beribadah hari Minggu ini? Coba Kalita mau lihat dulu yang sudah duduk manis. Wah, pinter ya. Mbak Tita sudah duduk manis belum? Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang hari kemarin Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin kami supaya kami dapat memuji Engkau dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini ku rasa bahagia.
waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu tentang firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Sekarang jadi abis nyanyi langsung dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu untuk firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kita semua yang masih semangat ada di rumah sampai saat ini? Semoga kita semua sehat ya adik-adik. Ya, karena kita semua sudah kembali disertai Tuhan sampai di hari Minggu ini, kita perlu bersyukur sama Tuhan Yesus. Cara bersyukurnya adalah kita beribadah, kita bersekolah minggu dengan baik yang benar, kita menyerahkan hati kita untuk bisa dituntun oleh Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, kehendak Tuhan yang akan disampaikan hari ini lewat cerita sekolah minggu yang dibawakan kembali oleh Kak Iren. Di sini kita selama 20 menit ke depan mau mendengarkan sebuah cerita yang indah sekali, cerita keajaiban dari lahirnya seorang bayi mungil. Lucu banget ya, gemes. Ya, hari ini kisah pembacaan Alkitab kita mau bercerita tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, bayi mungil yang memang dijanjikan Tuhan untuk Zakaria dan Elisabet. Tapi penasaran kan? Nungguin kan? Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, kita perlu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, memampukan kita untuk duduk diam, mendengarkan, dan juga mengerti kehendak Tuhan yang akan disampaikan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk kesempatan kami boleh bersekolah selama seminggu. Kami juga boleh Tuhan tibakan di hari Minggu yang ceria ini untuk kami kembali membaca firman Tuhan. Kami kembali boleh disapa oleh Tuhan sendiri lewat sekolah minggu GKI Taman Aries. Dan ketika saat ini bersama-sama adik-adik sekolah minggu dan Kak Iren mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti setiap kata, setiap cerita yang Tuhan hendak sampaikan pada kami di saat ini. Inilah kami ya Tuhan Yesus, anak-anak yang mau untuk lebih taat lagi dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini adik-adik, Kak Iren mau mengajak adik-adik semua yang kelas besar. Tentu kita sudah lancar membaca. Nah, boleh dibuka Alkitabnya dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Ya, kita akan baca bersama-sama. Tapi buat adik-adik kelas kecil yang belum lancar membaca, yuk sama-sama kita buka telinga kita mendengarkan seperti apa sih kisah pemberitahuan tentang lahirnya bayi Yohanes Pembaptis. Yuk, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Alkisah, hiduplah seorang imam lelaki namanya Zakaria. Zakaria ini hidup berdua dengan istrinya yang bernama Elisabet. Zakaria dan Elisabet mereka tinggal dengan bahagia di sebuah kota yang namanya Yudea. Kota Yudea ada letaknya di wilayah selatan Palestina. Adik-adik kalau misalnya membuka Alkitab cetak ya, itu biasanya di bagian belakang ada peta. Nih, nanti adik-adik cari ya. Nah, Yudea itu letaknya di bawah bagian selatan Palestina. Disitulah Zakaria dan Elisabet tinggal. Yudea itu kota yang gak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, dan masyarakatnya mengenal satu sama lain. Di situ juga Zakaria dan Elisabet bertetangga, hidup akrab dengan banyak orang. Nah, karena mereka cuma berdua, mereka belum dikaruniai anak, akhirnya mereka ditanyain sama tetangga-tetangganya, loh kok umur segini belum punya anak? Tentu dong, ketika apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan belum juga diberikan oleh Tuhan, Zakaria dan Elisabet merasa sedih. Apalagi umur mereka bukan umur yang muda lagi. Zakaria dan Elisabet saat itu diceritakan sudah berusia lanjut, seperti opa-oma kita. Ya, Zakaria dan Elisabet tentu merasa sedih ketika mereka belum dikaruniai keturunan atau dikaruniai anak oleh Tuhan. Padahal mereka setia sekali berdoa memohon kepada Tuhan.
Dan mereka juga hidupnya taat loh adik-adik. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Dituliskan di ayatnya yang ke-6 bahwa Zakaria dan Elisabet mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka mematuhi semua perintah Tuhan, walaupun mereka belum dikaruniai anak. Nah, adik-adik, suatu hari tiba giliran untuk Zakaria sebagai seorang imam harus melayani Tuhan di bait Allah. Zakaria kan tadi Kak Iren udah bilang pekerjaannya adalah seorang imam. Seorang imam itu adalah pemimpin ibadah yang tugasnya kalau saat ibadah harus membakar korban persembahan bagi Tuhan. Nah, ketika Zakaria harus bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, tiba-tiba jeng 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 jeng, Zakaria didatangi oleh malaikat. Malaikatnya namanya Gabriel. Ketika Zakaria sedang melakukan tugas untuk Tuhan, malaikat Gabriel berdiri di sebelah kanan mezbah, tempatnya untuk membakar persembahan. Dan malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, wahai Zakaria. Doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak, dan kamu Zakaria harus menamai anak itu Yohanes." Kata malaikat Gabriel lagi, "Anakmu, ia akan tumbuh besar di hadapan Tuhan dan penuh Roh Kudus." Singkatnya, malaikat Gabriel berkata, ia akan membuat banyak sekali orang Israel kembali lagi taat dan percaya kepada Tuhan. Dan Yohanes akan dipakai untuk jadi media Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tentu saja Zakaria ketika menerima kedatangan dari malaikat Gabriel, ia kaget, ia sedikit takut, dan Zakaria tidak mudah percaya begitu saja. Zakaria berpikir, mana mungkin? Benarkah perkataanmu itu? Aku dan istriku sudah tua loh. Tetapi kemudian Gabriel, malaikat itu, berkata lagi menjawab Zakaria, "Tidak apa-apa, karena kamu tidak percaya, maka untuk sementara kamu tidak akan bisa berkata-kata sampai keajaiban janji Tuhan terjadi atas hidupmu dan istrimu." Begitulah adik-adik, singkat cerita, Zakaria menyimpan perkataan Gabriel itu di dalam hatinya. Dan sampai waktunya tiba, mereka akhirnya menerima juga janji dari Tuhan untuk memperoleh keturunan. Dan itulah singkat cerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik, kalau mau kita pikirkan bersama-sama, lama banget Zakaria dan Elisabet harus menunggu untuk mendapat berita sukacita ini. Lama banget ya rasanya mereka, Zakaria dan Elisabet, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap harinya. Tetapi baru akhirnya di masa tua mereka, Zakaria dan Elisabet menerima janji Tuhan untuk memperoleh seorang bayi, keturunan daripada mereka sendiri. Lama banget, akan tetapi karena
Zakaria dan Elizabeth menanti dengan sangat sabar, berdoa dengan setia dan tanpa bosan-bosan, dan tetap berusaha percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan membuat banyak hal baik yang kelihatannya mustahil untuk mereka punya anak di usia tua, tetapi menjadi sangat nyata bahwa Allah melalui malaikat Gabriel memberitakan sukacita yang amat besar bagi Zakaria dan Elizabeth di dalam penantiannya. Adik-adik di rumah, cerita ini menjadi sangat jelas buat kita. Ada cara Tuhan yang memang terkesan sangat lama. Bahkan bisa kita lihat Zakaria dan Elizabeth di gambar tadi udah tua, tapi mereka tetap menunggu dengan setia. Tapi pada akhirnya toh Allah menjawab doa mereka. Allah membuat segala sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi nyata di dalam hidup Zakaria dan Elizabeth di dalam penantian mereka. Mustahil banget opa, oma di masa tuanya masih punya bayi. Tetapi dalam kisah ini kita tahu dan kita mau diajak bersama adik-adik, gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita semua, adik-adik di rumah, kakak-kakak juga, yang percaya kepada Tuhan, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pertanyaannya sekarang, apa sih kaitannya manfaat cerita ini buat kita? Pernahkah adik-adik menginginkan sesuatu? Pernah pengen banget, aku pengen itu pak, aku pengen itu ma. Tapi papa dan mama belum bisa memberikan hal itu kepada adik-adik. Bete, kesel. Masa sih apa yang aku pengen belum bisa dikasih? Tapi adik-adik, kita melihat lewat kisah Zakaria dan Elizabeth di sini, terkadang memang kita perlu lama untuk menunggu keinginan kita bisa menjadi kenyataan. Kenapa? Menurut adik-adik, kita harus menunggu. Kenapa seringkali apa yang kita inginkan belum bisa kita miliki untuk diri kita pada saat ini? Bukan papa mama gak sayang sama adik-adik, bukan juga Tuhan tidak mendengar doa adik-adik. Akan tetapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan kepada Tuhan belum dijawab, sebenarnya Tuhan hendak mengajar kita bersama, mengajak kita untuk bisa menyadari bahwa kita perlu lebih bijaksana, kita perlu lebih bersabar, bertekun untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan bakal dinyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Lewat kisah ini kita bisa belajar. Kadang-kadang memang apa yang kita pengen banget untuk dimiliki belum tentu adalah hal-hal yang memang kita butuhkan. Dan di situ kita diajak bersama untuk menjadi seseorang yang penyabar dan seseorang yang percaya akan segala sesuatu pasti diberikan oleh Tuhan pada waktunya yang indah, pada waktu Tuhan yang memang dinyatakan untuk kita semua. Adik-adik, lewat kisah ini, percayalah, kita diajak untuk bersama-sama pada saat ini menantikan
janji Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang indah pada waktu yang tepat, pasti apa yang adik-adik semua harapkan, apa yang adik-adik semua doakan, bisa dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar hari ini lewat Zakaria dan Elizabeth. Yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama adalah tetap percaya kepada Tuhan. Satu. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk tetap berbuat yang baik dan benar di dalam masa penantian kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Tentu saja, ketika kita diajak untuk melakukan apa yang baik, kita juga diajak untuk menyadari bahwa untuk memiliki hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita butuhkan, kita nggak bisa cuman diem-diem aja menanti. Akan tetapi kita diajak untuk berusaha mewujudkan, kita diajak untuk berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Seperti Zakaria dan Elizabeth, kita diajak pada hari ini untuk terus berdoa, percaya, dan mengimani bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita anggap mustahil, tidak pernah mustahil di hadapan Allah. Kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth pada saat ini, segala sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan membuat segala sesuatu keinginan kita terjadi indah pada waktunya. Kuncinya adalah percayalah senantiasa. Jadi, yuk sama-sama kita tetap percaya dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Oke, saatnya kita bersama-sama ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau untuk menghafal satu lagi ayat yang baik untuk kita renungkan, ayat yang baik untuk kita ingat ketika kita mulai putus asa, ketika kita mulai gak sabar menantikan segala sesuatu yang kita inginkan. Siap? Ayat hafalan hari ini? Ya, siap dong. Ayatnya dari mana, Kak? Ayatnya dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-5. Mazmur 37, ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Baik, sampai di sini cerita Alkitab pada hari ini. Mari adik-adik, Kak Iren mengajak kita untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan, karena lewat cerita Zakaria dan Elizabeth ini, kita diajak kembali untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang tetap percaya menantikan janji-janji daripada Tuhan untuk mengabulkan harapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari Zakaria dan Elizabeth untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kami harus menunggu lama harapan-harapan kami dikabulkan Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan boleh menyertai setiap adik-adik sekolah minggu GKI Taman Aries dimanapun berada,
untuk memiliki hati yang penyabar, untuk memiliki hati yang terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua boleh menantikan apa yang kami harapkan dan apa yang kami doakan dengan terus berbuat baik dan memelihara iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sampai jumpa adik-adik. Sampai di sini cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk bisa terus bersabar seperti Zakaria dan Elizabeth, terus berdoa dan percaya pada janji-janji Tuhan. Dadah, sampai ketemu kesempatan minggu yang akan datang. Nah, sekarang waktunya untuk persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkan kantong persembahannya? Sudah membuat amplop untuk persembahannya? Ya, adik-adik boleh masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ini. Amplopnya adik-adik yang sudah buat. Atau bisa transfer juga bersama dengan mama dan papa. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu persembahannya dulu ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau menerima persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, untuk dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah uang persembahan kami ini dapat digunakan untuk menolong orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan aktivitas kita. Ya, untuk Batita, untuk Balita, TKA, TKB, kelas 1, 2, dan 3. Aktivitasnya akan Kalita contohkan dulu ya, terlebih dahulu. Ya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang kisah tentang Yohanes ya. Nah, adik-adik, kita harus beriman sama Tuhan. Tiada yang mustahil ketika Tuhan sudah mau berkata kepada kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kita nyanyi lagu penutup kita. Habis itu kita selesai ibadahnya. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Tuhanku
adik-adik, kita sudah di penghujung acara ibadah kita, ya. Kita sebentar lagi akan berdoa untuk menutup. Adik-adik semuanya masih duduk yang manis kan? Yuk sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau mau menjaga kami, Engkau memberkati kami bersama dengan orang tua kami dan keluarga kami yang lainnya Tuhan. Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan mau pimpin bangsa Indonesia ini untuk lepas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa untuk para garda depan Tuhan, yaitu para dokter dan para perawat. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu depan harus ikut ibadah lagi ya. Dadah, selamat hari Minggu.